Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pelajaran kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua, sehat? Sebelum pelajaran dimulai untuk kelas 9, Ibu mau berpesan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Yang kedua, untuk selalu rajin ibadah, rajin salat, rajin baca Al-Quran, supaya kita terhindar dari penyakit atau wabah yang menakutkan COVID-19. Pesan yang kedua, bahwa besok tanggal 30 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi orang Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunatkan untuk puasa Arafah 1 hari yang nilai pahalanya Allah menghapus dosanya 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Baiklah, pelajaran kita mulai. Untuk kelas 9, pelajaran awal adalah tentang penyembelihan. Penyembelihan dalam Islam sangat diatur oleh Allah. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai, kasih sayang terhadap sesama manusia. Kita dilahirkan oleh Allah untuk saling mengasihi, tidak boleh saling membenci, karena kita semua adalah anak keturunan Nabi Adam. Yang selanjutnya, Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan binatang dengan sebaik-baik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan. Itulah sempurnanya Islam. Sampai menyembelih binatang pun diatur supaya binatang tersebut merasa senang untuk dikonsumsi manusia. Menyembelih hewan yang halal dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh selain Allah. Kalau disebut selain Allah, itu namanya bangkai. Barang yang dimakan masuk ke perut akan menjadi darah dan selanjutnya akan menjadi daging. Itulah kita yang diperintah oleh Allah untuk menyayangi binatang. Dalam proses penyembelihan binatang, Rasulullah bersabda sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ngala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinul qitalata fa idza dzabhtum fa asinudz Zabaha falyukhidda akhadukum syafaratuhu falyurih zabihatahu. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Maksud dari hadis tersebut bahwa kita disuruh untuk menyayangi binatang, untuk berbuat baik, untuk menyembelihnya supaya halal dimakan dengan pisau yang tajam, jangan pisau yang ketul, nanti tidak cepat putus. Terus yang selanjutnya, kita harus nomor 1 sebagai muslim menyembelih binatang itu harus dengan menyebut nama Allah. Selain nama Allah itu namanya bangkai. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan ialah memutuskan urat jalan saluran napas dan saluran makan sampai terputus binatang tersebut dengan tujuan supaya daging hewan tersebut halal dimakan. Jadi orang Islam kalau menyembelih ada aturannya. Dicari nih 2 urat nadi
dua urat nadi utama dan saluran napas, saluran makan itu harus putus. Jangan sampai binatang yang disembelih dengan peso ketul atau alat yang tumpul sehingga dipotongnya sampai berkali-kali, apalagi sampai diangkat, tempel, gesek lagi, angkat. Itu namanya menyiksa binatang. Terus semua binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat Islam wajib melalui proses penyembelihan. Tidak boleh dibanting sampai mati. Kalau dibanting sampai mati namanya bangkai. Bangkai itu haram dimakan manusia. Apa yang masuk dalam perut kita akan menjadi darah, daging. Kalau barang haram berarti nanti perut kita bukan makan daging tapi makan bahan bakar api neraka. Tadi Ibu bilang binatang yang halal untuk disembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam hadis Nabi yang lain bahwa binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah melalui proses penyembelihan itu haram, kecuali bangkai ikan dan belalang. Walaupun sudah bangkai, asal tidak menjijikkan, masih halal dimakan oleh manusia. Paham anak-anakku? Ya, sekarang dalam penyembelihan ada rukun penyembelihan. Rukun merupakan komponen penting dalam setiap ibadah. Di antaranya yang termasuk rukun penyembelihan: 1. Ada orang yang menyembelih. 2. Ada hewan yang disembelih. 3. Tujuan penyembelihan. 4. Ada alat yang untuk menyembelih. Ya, paham? Jadi syaratnya 1. Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, alat untuk menyembelih. Ya. Kita lanjutkan syarat-syarat penyembelihan. 1. Syarat untuk orangnya. Orang yang menyembelih 1, supaya yang hewan yang disembelih itu halal, beragama Islam. Ya. Kita orang Islam harus percaya, beragama Islam otomatis menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ahli kitab yang asli dulu. Kalau sekarang ahli kitabnya, ya, ahli kitab itu Ibu pernah menerangkan bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Nasrani. Nasrani sekarang itu adalah tidak asli. Nasrani sekarang punya Tuhan 3, bukan Allah. Jadi sembelihan, kalau kita makan daging dari orang Nasrani atau ayam, itu kita hati-hati. Tapi kalau kita makan umpamanya pupu ayam, itu otomatis beli, tidak sembelihan. Orang Kristen sekarang udah hati-hati yang taat dengan agamanya. Yang kedua, orang yang menyembelih syaratnya berakal sehat, bukan orang majnunun atau orang gila. Orang gila itu tidak tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Jadi syaratnya maunya orang berakal sehat, bukan gila. Yang ketiga, syaratnya yang menyembelih mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Menurut Syekh Ibnu Rashid dalam kitab Bihayatul Mujtahid, ketiga syarat di atas ditambah dengan 2 syarat, yaitu jenis kelamin laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholatnya. Ya, jelas ya. Selain 3 tadi, 1 orang Islam atau ahli kitab yang masih asli, 2 orang Islam yang berakal sehat, 3 orang Islam yang mumayyiz, ditambah laki-laki. Tapi kalau kepepet nggak ada orang laki-laki, selak ayame utawa contohnya kuwi selak mati, misalnya ketabrak sepeda motor, kelepek-lepek terus cukup pisau beleh anane mung ibu ya oleh. Asal mau syaratnya apa maca?
bismillah. Ya. Terus syarat binatang yang disembelih. 1, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Walaupun sapi gede, ayam gede, nek wis mati jenenge bangkek. Bangkek kuwi haram dimakan manusia. 2, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal. Ya, contohnya sapi, kerbau, kambing, unta, kuda. Kewan, ayam berkaki 2, ayam, bebek, banyak dan sebagainya. Nah, jadi ada ketentuannya. Tujuan penyembelih. 1, sing haram contohnya anjing, babi, binatang yang berkuku tajam atau bergigi taring. Tapi Islam membolehkan makan barang yang diharam, binatang yang diharamkan dalam keadaan terpepet. Misalnya kue sesuk dadi tentara nang hutan kehabisan bekal, adanya binatang-binatang tadi yang Ibu sebutkan, boleh memakan, termasuk makan ular barang ya, asal untuk menyambung nyawa, tidak boleh berlebihan atau tidak boleh karena aku kepengin. Ora oleh digawa baling kanggo sangu nek kurang meneh. Terus tujuan penyembelihan diantaranya adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Jadi tujuan menyembelih supaya binatang tersebut halal untuk dimakan. Ya, jadi nek kewan disabetke nang wit-witan kok nganti mati utawa tiba saka truk mati, kuwi hukume haram walaupun gede. Terus dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khurrimat ngalaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai maitat, waddam darah, walahmul khinzir dan daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Misalnya tanggamu nyembelih ayam kok dengan nama Tuhan apa, itu kamu tidak boleh memakan. Jelas anak-anak? Ya. Selanjutnya kita sambung. Mau syarat penyembelihan. Ya, 1, orang Islami, binatang yang disembelih. Sekarang alatnya. Alat yang untuk menyembelih harus tajam sehingga memungkinkan mengalirnya darah dari saluran tadi, urat nadi utama binatang tersebut langsung keluar semuanya. Keluar ke semuanya, tidak ada yang tertinggal dalam serat-serat daging. Yang kalau ada darah tertinggal dalam serat-serat daging itu akan menjadi virus ya. Tidak seperti orang selain Islam dalam menyembelih, misalnya yang kita tahu orang Cina nyembelih dalam membunuh babi akan dimakan, itu di duburnya dimasukin alat supaya mati. Dia punya keyakinan darahnya supaya jangan sampai keluar, akan bertambah. Tapi menurut Islam daging binatang yang akan dikonsumsi harus darahnya keluar. Ceritanya menurut orang terpinter yang di luar negeri sana memberi dalam risetnya bahwa binatang yang disembelih oleh orang Islam adalah yang paling hebat. Memang Islam itu hebat mengatur segala permasalahan hidup. Ya, kita tahu bahwa Allah Maha tahu,
Maha mencipta dan Maha menjaga umatnya supaya dalam keadaan sehat. Alat penyembelihan satu terdiri dari pisau, baja, ya, kaca, atau kene nang desa kae lho pring sing di jenenge nggone bisa wilah. Itu bisa untuk memotong. Pokoknya selain gigi dan kuku untuk menyembelih binatang, urat nadinya terputus sehingga binatang itu halal dimakan. Itu alat-alat penyembelihan yang tidak terdiri dari gigi dan kuku. Udah paham? Ya, Ibu ulang ya. 1. Islam mengatur penyembelihan. 2. Rukun dalam penyembelihan yang terdiri dari 1. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat yang disembelih. Ya. Terus syarat penyembelihan 1, syarat orangnya kamu baca nanti. Syarat binatang yang disembelih. Yang ketiga syarat alat penyembelihan. Kalau anak-anak kurang paham dari apa yang Ibu jelaskan, Ibu sudah ngirim materi bab pelajaran ini kepada wali kelasmu, Ibu Fiska. Tolong dibaca, dan setelah dibaca sampai selesai, Ibu memberi tugas yang sudah tercantum di sana dan tolong dikirim ke WA Ibu. Kalian sudah kelas 3, tidak boleh malas. Jelas? Kiranya cukup sekian. Bila ada salah, Bu Guru mohon maaf. Saling doakan ya, saya tua pun bisa beramar ma'ruf dan bisa untuk berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.